mungkin saja Adinda Alberto ini berasa bahwa Rifai yang bikin dia jadi ketua KNPI. Senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa bersama orang-orang hebat. Ya, bagaimana perbincangan kita, bagaimana cerita kita pada saat ini, dan yang pastinya kita akan bercerita tentang orang muda Papua. Wow, siapakah mereka? Ini dia orang-orang yang sudah saya undang bersama podcast Network. Ini wow. Abu, apa kabar ini? Siap. Wow. Perjalanan dari Jakarta berapa lama nih? Ya, ini lumayan ya. Oke, Bung, selamat datang juga Bung Amin dan Bung Yopi. Hari ini memang saya lihat di media sosial itu banyak sekali pemuda sedang bingung ya. Jadi kita akan bahas tentang seputar pemuda dan seputaran KNPI ini. Nah, namun sebelumnya saya pengen sekali ini kenalan dulu. Saya duluan. Ya, siapa duluan? Nggak apa-apa. Baik, terima Abang kasih. dulu. Ya. Terima kasih adik. Saya yang pertama ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih dan apresiasi ya kepada Siap, Kak. Adinda sudah memberikan kesempatan dan mengundang kami untuk mengisi hadir di channel AD. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya surprise bagi saya Wow. karena apa? Saya tidak sangka kalau ada adik-adik bisa. Ada anak luar muda biasa. yang bisa. Ya, Terima kasih, luar Abang. biasa, hebat sekali. Terima kasih. Kakak. Ya. Dan kreativitas anak muda seperti ini yang memang harus kita dorong, kita Terima dukung kasih. full. Ya. Saya izin untuk memperkenalkan Ya. diri, saya Amin Ngabalin. Di posisi Di DPP KNPI saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Utama. Wow, selamat datang Abang. Posisi ini belum pernah ada dalam sejarah KNPI, yang pertama dan mungkin yang terakhir. Oh iya. Mungkin karena lebih tua saya usia ya. Sekarang berapa tahun? Baru menjelang 49, kurang berapa bulan lagi. Siap. Ya, sudah, tapi ya sebenarnya sudah tidak bisa pakai baju biru lagi. Wah, masih kelihatan ganteng kan? Kalau itu dari dulu. Dari dulu ya, luar biasa. Iya. Nah, jadi saat ini saya dikasih amanah Ya. oleh DPP sebagai Ketua Karateker Wow. DPD KNPI Papua. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita lakukan secara baik untuk kita orang semua, terutama untuk adik-adik orang. Siap. Ya, kemudian saya dalam kapasitas karateker sampai dengan selesai musda, terpilih ketua definitif, bisa meninggalkan sebuah legasi peninggalan yang baik buat adik-adik orang toh. Gitu. Luar biasa. Ya, ini ada Pace Ganteng di samping saya juga ini. siap. Ya, Bung Yopi, perkenalan dulu lah biar ini Ya, ada salam semua pemuda. pemirsa, salam pemuda. Ya, luar biasa kan. Kenalkan dulu mungkin Bung Yopi ini sebagai apa di Karteker KNPI ya. Ya. Ya, terima kasih Adinda Nies. Terima Ya, kasih siap. sudah perkenankan kami untuk ada dalam channel ini. Ya. Luar biasa. Nama saya Yopi Rumhadi. Posisi saya di Karateker sebagai wakil ketua, dan berdasarkan hasil rapat pleno DPD KNPI yang kita laksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 kemarin, saya dipercayakan oleh ketua DPD sebagai ketua steering committee. Wow, luar biasa, penghargaan Ketua luar steering biasa. committee, dan ini untuk Luar mempersiapkan tahapan-tahapan konsolidasi menuju Wow, kepada luar Rapimda dan musyawarah daerah. Wow, luar biasa. Wow, ini semakin seru nih. Wow, luar biasa Bung Yopi dan Bung. Ya. Tapi adik sudah lama ini ya, ini. Ya, kalau di sini sudah Konten ini, sudah channel. dari 2011. Konten ini sudah 2011 dan ya sekarang maunya cerita-cerita tanya-tanya. Oke, Jadi baik. akhirnya saya lihat ini masalah, Abang. Masalah yang perlu di-clearkan secara hari ini tidak mungkin itu datang cerita di TV ya tentang masalah dinamika organisasi. Dan saya pun juga bingung sebagai generasi yang pengen belajar berorganisasi. Ini Bang, ini serius dan kita ini bingung. Jujur saya ini dari hati saya bicara karena saya lihat ada dua kubu ya.
Ya, kubu antara versi ini. Coba Bung, coba kita cerita dulu ini, apakah kenapa terjadi seperti gini nih Pak? Baik, terima kasih. Saya kira kita semua sudah paripurna dalam Ya. organisasi ya. KNPI tidak ada versi A, B, C, D, nggak ada. Tidak ada itu. KNPI ya KNPI satu, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya. Fakta bahwa hari ini di Papua khususnya ada adik-adik di sana yang tetap merasa sebagai ketua KNPI ya silakan. Ya. Itu hak mereka. Tapi kalaupun orang mengerti tentang organisasi, Organisasi. ya harusnya orang tidak lagi mengatasnamakan dari dan untuk KNPI. Ya, setuju. Gitu. Saya pada kesempatan ini terima kasih Ade. Ya. Mudah-mudahan ini bisa disaksikan oleh banyak pemuda Papua. Ya. Saya akan ceritakan sedikit kronologis dan turunan dari kongres ke kongres. Oh, berarti ada kejadian yang unik juga ya? Ya. Oh, bolehlah. Saya setelah Kongres Bogor itu sampai di terakhir Rifai dan sekarang Haris Bung, sorry, kongres itu kapan kira-kira? tanggal 20 sampai 20 Desember kalau saya tidak salah ingat. Ya, Oke, ya. 2018 ya. Oke. Yang terakhir. Siap. Di Bogor itu. Ah. Nah, jadi saya mulai di ber-KNPI sejak ketua umum di DPP ya, ketua Ya. umumnya almarhum Hasanuddin Yusuf, Ya, kemudian Bang Ahmad Doli Kurnia, ya, kemudian turun Tovan Eko, Ten, ya, kemudian turun Rifai Darus, Ya. kemudian sekarang Haris Pertama. Ya. 5 orang ketua umum. ya. Jadi mudah-mudahan saya agak paham tentang cerita barang ini. Wow, luar biasa. Jadi Ya. ini turunan ini. Ya, Sejak kita Kongres Penyatuan di hotel Hotel Sahid Jakarta, Jakarta ya. lalu antara Bang Doli sama Bang Asis, Kongres bersama terpilih Bung Tovan, lalu kemudian Bung Tovan gelar Kongres Ya. Jayapura, Papua, terpilih Rifai Darus sebagai mandataris Kongres. Kongres di Jayapura itu kira-kira tanggal berapa kan? Ada masih ingat di tahun berapa? Februari 2015 2015. ya, Ya. Pak Yunus Wonda ketua DPR waktu itu. Ya, jadi ketua. Beliau ketua panitia, Ya. ya, ketua Oke. panitia penyelenggara, Oke. benar. Wow. Ketua KNP Papua waktu itu Bung Max. Max Solo. Bung Ya. Max Solua ya. Oke, siap. Lalu setelah Bung Rifai terpilih sebagai mandataris, beliau gelar kongres di Bogor Ya. 20 sampai 22 Desember 2018, terpilih Haris Pertama. Ya. Kandidatnya waktu itu 2 orang di Bogor. Yang satu Bung Haris Pertama, yang satu Nur Fajriansah. Ya. Wow. Selisih Ini semakin suaranya seru nih. 2. Iya, iya. Haris memperoleh 84 suara, Nur Fajriansah memperoleh 82 suara. Jadi hanya selisih 2 suara. Oke. Itu. Iya. Nah, hanya karena selisih 2 suara dan hanya karena ada dua kandidat, maka sesuai dengan tata tertib pemilihan tidak lagi dilakukan pemutaran kedua, selesai. Karena siapa yang perolehan suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih atau formatur terpilih. Pimpinan sidangnya waktu itu kalau tidak salah, ketua presidium Bung Sirajuddin Abdul Wahab kalau saya tidak salah, sekjen waktu itu. Ya. Wow. Sudah Toki Martelo, rantu sudah dibaca, Ah. sudah penyerahan petaka. Ya. Bung Rifai Darus sebagai ketua umum demosioner sudah menutup kongres, Ya. sudah mengucapkan selamat buat Haris Pertama. Ya. Gitu. Wow. Nur Fajriansah juga sudah menyampaikan pernyataannya di media Ya. untuk kemudian mengarahkan pendukungnya supaya kemudian membackup kepemimpinan Haris Pertama. Ya. Gitu. Tiba-tiba 2 minggu atau 3 minggu kemudian mereka menggelar pertemuan yang disebut dengan pleno lanjutan untuk memaksakan terpilih yang si Nur Fajriansah. Kita sudah selesai nih kongres. Ya. Gitu. Kita di Bung Haris lagi dulu menyusun nama-nama yang diusulkan oleh DPD 1 dan OKP, termasuk saya. Saya di DPP KNPI ini diusulkan oleh 2 DPD. Wow. DPD Papua Barat yang ditandatangani oleh ketuanya Bung Sius Don Siba Ya. dan sekretarisnya Jimmy Linsanda. Wow. Dan DPD Papua yang ditandatangani oleh Alberto Gonçalves Onimbo Ya. dan sekretarisnya Umar Eliubun. Ya. Saya diusulkan ke DPP. Itu artinya bahwa baik secara de jure maupun de facto, Bung Alberto Onimbo ini ketua DPD KNP Papua telah mengakui bahwa Haris Pertama sebagai ketua umum terpilih. Faktanya apa? Faktanya saya didukung dan diusulkan dan direkomendasikan sebagai
usulan dari Papua dan Papua Barat untuk masuk ke DPP. Jadi kira-kira seperti itu itu. tahun berapa itu? 2018. Wow, 2018. Wow. 2018. Luar biasa. 2018. Jadi saya ingat betul, saya pernah telepon Bung Rifai itu untuk menyampaikan bahwa jangan sampai beliau hadir di acara itu. Karena beliau adalah ketua umum demosioner. Kalau beliau hadir, beliau akan melegitimasi acara tersebut, kumpul-kumpul itu. Nah, jadi ya, tapi ya sudah, faktanya hari ini seperti itu. Nah, oleh karena Bung Alberto Gonçalves, DPD KN Papua secara sadar dan nyata telah melakukan pelanggaran organisasi. Wow. Dengan menghadiri apa yang disebut dengan pleno lanjutan Ya. untuk memaksakan terpilihnya Nur Fajriansyah, Ya. maka yang bersangkutan wajib diberikan sanksi. Kenapa? Karena beliau tidak lagi mengakui hari pertama sebagai ketua umum. Oh. Oke. Jadi prosesnya lama ini sebelum saya ditunjuk jadi ketua Karateker. Saya pernah berkonsultasi dengan beberapa senior Ya. itu untuk kemudian kira-kira bagaimana saya ditunjuk sebagai Karateker. Abang-abang itu sampaikan jangan, kami ini masih ada di pemerintahan, beliau-beliau adik-adik ini dekat dengan lingkar kekuasaan di Dok 2 segala macam. Oke lah, saya berpikir seperti itu. Saya juga berpikir panjang, apalagi di sekretaris dan bendaharanya Bung Alberto ini kan keponakan saya. Saya duduk pikir ya sudahlah, kalau gitu nggak usah. Tapi kita kemudian pleno, beberapa nama yang anak-anak adik-adik Papua di DPP itu diminta untuk jadi Karateker, tidak mau. Ya sudah, ketua umum tanya, bang ada yang mau nih gimana? Oh ya sudah kalau gitu. Keluarlah SK 043. Ya. Pertama, Itu bulan berapa itu keluar sekali? Februari 2021. Wow. Tahun kemarin ya? Iya, untuk menunjuk saya sebagai Karateker. Ya. Ini agak panjang vakumnya. Memang kita kasih Jawab, cerita. biarkan saja. Waktu Ya. itu jangan sampai kemudian ada konflik. Ya, setuju. Itu. Ya. Tapi karena ini berjalan terlalu panjang, Ya. akhirnya sudah kita turunkan Karateker. Ya. Saya ditunjuk sebagai Karateker. Tapi surat keputusan 043 DPP itu tidak bisa kita eksekusi. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena bertepatan dengan persiapan kongres, persiapan PON. Ya. Adik-adik ini semua terlibat sebagai Ya. Bung juga mungkin ya, relawan ya, Relawan. relawan PON. Jangan sampai kemudian kita eksekusi ini SK, Ya. Bung Alberto dikaratekerkan, SK-nya kita kan bekukan itu, Ya. SK-nya itu SK pembekuan, Ya. Pembekuan membekukan kepengurusan DPD KNPI yang dipimpin oleh Bung Alberto Gonçalves Wanimbo dan menunjuk saya sebagai Karateker. Jadi dibekukan tuh tujuannya tidak dijalankan. Tidak boleh lagi ada. Karena oke, sudah oke. dibekukan SK-nya, Oke, sudah ditarik. oke, baik. Oke. Gitu. Ya. Oh, gitu ya. Nah, cuma karena bertepatan dengan PON ya sudah. Ya. Saya lapor ke ketua umum, ini karena mau PON jangan sampai ada benturan, gesekan ada di bawah, kita tunggu sampai selesai Ya. PON. Setuju. Masa berlaku SK itu cuma 6 bulan. Nah, selesai PON, mau tidak mau kita terbitkan SK baru. Tapi itu pun karena kita merespon ini surat dari teman-teman DPD, OKP, kurang lebih ada 40 OKP tingkat provinsi. Surat itu muncul kenapa? Kata Yopi dan itu muncul. Tahu lah. Bung Yopi Bung mungkin Yopi bisa yang lebih jelaskan. paham Ini seru ini, semakin seru ini. Surat itu muncul kenapa? Apa? Iya. Jadi ya selamat malam. Jadi Iya. mungkin sambung saja dari apa Iya. yang tadi disampaikan oleh Bung Ketua. Jadi surat itu muncul karena kegelisahan hati pimpinan-pimpinan OKP. Iya. Nah, karena terus terang dualisme KNP ini bukan baru terjadi kali ini saja. Ya, setuju. Nah, dualisme ini pernah terjadi di tahun 2015 ya, sebelum kongres di Papua. Nah, itu kami kebetulan saya juga berada dalam kepengurusan Bung Maksulua. Ya. Dan kami Di pengurusan itu abang jabat sebagai apa? saya waktu itu wakil sekretaris. Wah, Nah, luar biasa. jadi kita sama-sama menjaga supaya pemuda di Papua saat itu tetap satu. Ya. Karena pada saat itu dualisme di pusat itu Bung Fatah Rafiq ya, itu membentuk yang namanya perkumpulan KNP. Ya. Nah, kami tetap menjaga agar Bung Rifai Darus tetap sebagai ketua DPP KNP hasil kongres. Oh, iya. Jayapura. Harus kongres di Jayapura. Dan kami pada saat itu juga kalau Kira-kira bisa kongres rekam itu tanggal digital. berapa gitu?
Kongres di Jayapura itu bulan Februari, ya? Februari 2015. 2015. Dan kami pelakunya semua mensukseskan kegiatan kongres itu. Makanya kenapa kami tidak mau ada dualisme pada saat itu, karena Bung Rifai Darus terpilih secara resmi, mendatangi kongres, terpilih secara resmi di Jayapura, tapi masih ada yang tidak senang dengan kepemimpinan beliau dan membuat dualisme, dan lahirlah KNPI sebelah zaman Bung Fuad Rafi. Nah, dan ditunjuklah salah satu senior kami, saya tidak sebutkan nama, untuk datang bawa karateker lagi untuk KNPI yang lain. Oh, kami Tolak ya? tolak, dan kami Bikin desain buka waktu itu ya? di Hotel Aston. Aston, Nah, ya? itu kami ke sana untuk membubarkan kegiatan itu. Wow. Nah, karena semangat kami adalah KNPI tetap satu di Papua. Ya, Dan kami bubarkan itu kegiatan itu. Nah, karena memang kita semua ada mendukung Bung Rifai Darus sebagai ketua KNPI. Berjalannya waktu, ya sampai ini kami sudah sebenarnya yang tadi Bung Ketua sampai kami semua sudah paripurna. Nah, kami sudah ada pimpinan OKP, bagian dari pimpinan OKP. Ya kasih adik-adik ini jalan. Kami hanya mengawal. Nah, mengawal. Tapi dengan catatan kami menjaga agar marwah KNPI ini tetap harus dijaga. Betul. Nah, berjalannya waktu, kami melihat ini ada yang tidak benar dengan organisasi wadah berhimpun OKP ini. Nah, dalam arti ada terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh kepengurusan dari SBY, sehingga artinya ya kalau mau dibilang ya ini senior turun gunung ini. Senior turun gunung. Dan ironinya ini yang seharusnya Bung AGW dan periodisasi kepengurusannya ini harus mengawal hasil Bung Haris pertama, karena Bung Haris pertama ini lahir dari sebuah proses kongres yang resmi, kongres yang resmi. Bung Rifai Darus membuat sebuah kongres di Bogor, kemudian melahirkan Bung Haris pertama. Harusnya itu kan garis lurusnya seperti itu. Harus mengawal keputusan itu, karena teman-teman KNPI ini juga ikut bagian dalam proses itu, mensukseskan kongres itu. Nah, itu yang kita akhirnya pimpinan OKP bersepakat bahwa ini ada yang tidak benar. Berapa OKP kira-kira? Ya sekitar 40-an. Yang ada di satu kita provinsi membuat Papua? Di tingkat provinsi. Wow. Sehingga kami sepakat, kita kumpul pimpinan OKP dan kita membuat pernyataan sikap. Pernyataan sikap ditujukan kepada DPP, DPP Bung Haris pertama, kemudian tembusan ke pimpinan OKP, kemudian tembusan kepada Bung AGW sendiri, bahwa mesti tidak percaya kita. Oh ini ada yang tidak beres. Sehingga ya puji Tuhan direspon baik oleh DPP. DPP pusat. Sehingga lahirlah apa yang dinamakan karateker. Jadi ini untuk yang kedua, SK yang kedua. Siap. Jadi SK pertama itu per Februari SK 043. Siap. Lalu setelah SK itu berakhir karena PON tadi merespon lagi surat dari kawan-kawan OKP tingkat provinsi di Papua, kita kemudian pleno, saya diminta lagi untuk jadi karateker. Ada beberapa nama saya tawarkan ke ketua umum, tapi ketua umum tidak mau, ya sudah. Saya olehlah itu, karena saya sebenarnya juga sudah malu sama umur. Tapi semangatnya masih. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang itu untuk sebuah kebaikan, kita memberikan sebuah legasi yang baik buat adik-adik. Kita meluruskan dan mengembalikan kembali marwah organisasi KNPI ini, maka tidak ada cara lain, terpaksa kita harus lakukan ini. Jadi SK kita SK 069 ya, 96 apa? 96 per November 2021. November akhir, saya lupa tanggalnya, 19 apa 20 November. Nah, dengan munculnya SK itu, seharusnya adik-adik ini yang dipimpin oleh Bung Adinda Alberto sudah tidak lagi boleh beraktivitas untuk dan atas nama KNPI. Mereka nggak boleh, apalagi saya mendengar bahwa ada upaya, aku bahkan sudah berusaha untuk mencairkan sejumlah dana hibah yang ada di pos bantuan di APBD Provinsi Papua. Itu salah, itu salah. Tapi tidak apa-apa, itu yang lain nanti kita hitung-hitunglah belakangan. Saya juga tidak enak karena ini adik-adik, kasihan juga kalau kita lakukan langkah tegas. Sebenarnya Bang, saya lebih setuju
kita generasi ini perlu ada edukasi yang baik ya. Betul. Dan cara berorganisasi yang baik, Betul. cara edukasi yang baik, cara Betul. apa namanya orang bilang apa kaderisasi yang baik, Betul. cara menjalankan organisasi yang baik itu sebenarnya harus diterapkan. Saya lebih setuju ke abang. Saya pikir keluarga tuh di rumah. Iya. Ya bagus ya, menurut saya begitu Bung Yopi. Iya. Karena hari ini kita butuh seorang sosok pemimpin-pemimpin ini bang. Saya akan gini adik. Ya. Pemimpin besar itu lahir dari hal-hal yang kecil. Setuju, setuju. Jadi kalau kemudian amanah atau pekerjaan-pekerjaan kecil diberikan kepada seseorang, lalu kemudian dia tidak amanah Ya. dan dia melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap jabatan atau amanah yang diberikan kepada dia, maka orang tersebut, pribadi tersebut, sosok tersebut tidak layak sebenarnya untuk dijadikan panutan. Ya. Nah, KNPI ini adalah wadah untuk bagaimana kita mengembangkan diri secara bersama-sama, Setuju. terutama untuk mengembangkan potensi anak muda kita. Ya. KNPI tidak semata-mata untuk kemudian kita mengejar sejumlah anggaran. Orang tidak boleh sama sekali cari makan di organisasi. Ya. Jangan, gitu. Wow. Nah, saya pernah minta maaf ya, kalau sebelumnya saya mohon maaf kepada saudaraku Muhammad Rifai Darus, mantan ketua KNPI. Pada waktu kita ketemu secara tidak sengaja di grand opening Hotel Suni Abepura, saya sudah sampaikan, Tuan kita ketemu dulu bicara. Kasihan ini adik-adik. Nah, beliau janjikan malam kita jumpa, tapi saya telepon, SMS apa tidak ditanggapi ya, sudah mungkin sibuk ya. Tiba-tiba 1 minggu kemudian, Bung Rifai Darus muncul di Jakarta, kumpul sejumlah OKP atas nama kapasitas beliau sebagai ketua MPI, kemudian menggelar itu apa sorry Bung? Majelis Pemuda Indonesia, Oke. karena beliau posisinya sebagai mantan ketua umum, Iya. maka secara otomatis beliau sebagai ketua MPI. Ya. Ya. Ketua MPI-nya ini ketua MPI di 2 tempat menurut saya, karena Ya. di Haris pun masih jadi ketua MPI, Ya. gitu. Karena dia adalah ketua demisioner. Ya. Tiba-tiba muncul di Jakarta menggelar rapat dengan sejumlah OKP mengatasnamakan MPI. Nah, saya kok jadi agak sedikit lucu begitu. Lucunya di mana? Lucunya karena Itu semakin seru. Bung nih, Rifai Abang. Darus ini mungkin baru bangun tidur dari mimpi atau bagaimana begitu. Oh gitu. Nah, karena pertama ini mandataris Kongres, Ya. beliau adalah ketua demosioner Ya. yang nyata-nyata melakukan pelanggaran organisasi konstitusi Ya. dengan menggelar rapat pleno lanjutan yang disebut dengan rapat pleno lanjutan Ya. yang terpilih Nur Fajriansyah. Ya. Tidak ada satupun klausul anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pasal, bab, PO di dalam Ya. konstitusi KNPI yang menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan kongres lanjutan atau pleno lanjutan setelah ketua umum demosioner menutup itu kongres. Jadi Bung Rifai Darus ini yang kita setengah mati untuk bikin beliau jadi ketua KNPI dengan menghabiskan sejumlah dana dari APBD Papua. Di akhir masa jabatannya justru pecah KNPI. Wow. Terus tiba-tiba sekarang mau jadi pahlawan. Sobat baru bangun tidur kok mimpi kah apa? Waduh. Itu. Nah, Wow. jadi di kesempatan ini saya berharap Iya. Adinda bisa undang Adinda punya Abang Rifai. Siap. Dijelaskan dalam forum yang sama ini. Siap. Karena selama ini tidak ada penjelasan organisasi apapun juga. Setuju. Disampaikan oleh Bung Rifai Darus secara terbuka ke media. Kenapa langkah tersebut dilakukan? Ini mencederai, Pak. Setuju. Itu. Ya. Ini ketua umum, Setuju. Ya. mantan ketua umum. Nah, itu yang harus Rifai jelaskan. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena Rifai ini yang gelar kongres lanjutan, mau tidak mau Alberto ikut ke sana. Ya. Oh jadi kejadiannya di situ ya? Iya. Pecahnya mulainya dari situ. Ya kan mungkin saja Adinda Alberto ini berasa bahwa Rifai yang bikin dia jadi ketua KNPI Ya. atau karena ini senior, Ya. ya begitulah. Tapi secara- Apalah, saya tidak secara tahu. Nanti secara Adinda organisasi- undang saja baru kali lagi di sini. Terus Tapi supaya berimbang informasinya. Setuju. Itu. Ya, saya informasi ini saya bisa pertanggungjawabkan. Kalau memang mereka tidak setuju silakan. Kita ketemu di mana. Boleh. Ya, Nggak apa-apa. setuju. Jadi secara organisatoris Bung Yopi sendiri sebagai pengalaman sudah berorganisasi bagaimana? Nah, secara di ART sendiri. Artinya, Dan kita lihat realita hari ini. ya, artinya realita hari ini mempertontonkan apa tingkah laku senior-senior yang sudah boleh dibilang paripurna dalam berorganisasi. Iya. Mempertontonkan hal yang tidak baik di depan junior-junior yang ada. Ya. Nah, karena apa?
ini semua proses dan tahapan ini kita semua belajar dari OKP. Ya. OKP yang berbeda-beda. Ya. Tahapan itu hampir semua mirip. Ya. Di KMP ini hanya wadah berhimpun. Ya. Dan mekanisme itu sudah diatur. Yang membuat aturan main dalam organisasi KMP itu orang-orang OKP. Ya. Karena Setuju. OKP yang melahirkan KMP Ya. sebagai wadah berhimpun. Ya. Nah, sehingga dalam yang tadi Bung Ketua sampaikan ini memang sangat miris dan terjadi degradasi moral yang begitu dalam, kemudian terjadi stagnan yang begitu panjang dalam yang kita namakan KMP ini sebagai laboratorium kader. Ya. Tidak ada yang kita nampak di KMP Papua. Setuju. Dulu itu kita jalan di mana-mana, saya ingat zaman Bung Jitmau ya. Ya. Senior kita, wah KMP di mana-mana itu mempunyai kontribusi pikiran yang sangat luar biasa kepada pemerintah. Ya. Punya Dan wibawa, pemuda juga, ya. Punya wibawa, ada duduk sama-sama dengan pimpinan-pimpinan daerah. Kalau yang sekarang tidak ada. Kita hanya disibukkan euforia hanya ngurus hal-hal yang olahraga kecil-kecilan itu saja. Ya. Itu bukan tugas KMP. Ngapain hanya urusin itu hanya satu kayak bidang yang mengurus Ya. itu. Ya. Nah, tugasmu adalah mengkonsolidasikan pemuda di seluruh DPD, 29 DPD di Provinsi Papua. Provinsi Papua. Dan Ah. realita yang ada apa? Di akhir kepemimpinan Bung AGW hanya 7 DPD yang definitif. Nah, Wow. itu kan luar biasa. Sabar. Dari 29 DPD. Ini semakin seru nih kan. Nah, Coba. Sabar. Coba saya bilang. Maksudnya tuh, berarti kalau 7 DPD, maaf ya, Ya. di agak kiri saya Ya, nggak minta apa-apa, maaf. nggak Ya. apa-apa. 7 DPD dari 29. 29. Berarti kemarin yang peserta Musda hanya 7 DPD atau 8 yang definitif? 7. Ya, hanya 7. Berarti padahal anggaran dasar kita itu 50 plus 1. 50 per 1 di PO nomor 2 ya. Oke. Ya. Ya. Gitu. Wow. Makanya itu yang kita harapkan dengan kehadiran karateker bersama-sama dengan kita ini. Sebelum karateker memberikan mandat ke kita, saya sampaikan ini datang untuk menegakkan konstitusi. Kalau datang hanya untuk sama dengan yang lain, kita tidak akan gabung. Ya. Begitu. Ya, kalau untuk penegakan konstitusi kita menjalankan ini sesuai dengan relnya, kita jalan. Gitu. Nah, dan puji Tuhan, Bung Amin satu nafas dengan kita, maaf bukan satu nafas sudah ya. Satu nafas ini karena itu. Istilah Iya. maksudnya Dorong satu motor jiwa, sebelah. satu Ya. semangat Satu yang aliran kita semangat yang ya sama bahwa ya, untuk membangun, untuk penegakan konstitusi kita Ya, supaya harus berjalan sesuai dengan Ya. konstitusi organisasi. Setuju. Nah, sebenarnya kehadiran saya itu Ya. satu saja. Siap, Bang. Bagaimana kita meletakkan dan mengembalikan marwah KNPI Ya. ini sesuai dengan konstitusi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Ya. dan PO Setuju. KNPI. Itu saja. Bahwa kemudian ada proses konsolidasi yang kita jalankan, ya itu semua tetap harus sesuai dan berada dalam koridor anggaran Ya. dasar rumah tangga. Ya. Tidak boleh di luar dari itu. Apalagi kalau yang mau main bola-bola pendek hanya kejar-kejar uang receh 1-2 rupiah. Aduh, saya tidak setuju yang begitu. Wow. Saya tidak setuju. Dan di awal saya sudah kasih tahu buat teman-teman nanti tanya. Sampai kalau kamu main bola-bola pendek lagi, ambil uang di daerah, katanya saya kasih kamu tugas kamu jadi karateker. Ya. Terus nanti cairkan uang bantuan Pemda tingkat kabupaten untuk musda, uangnya kamu cairkan, musdanya tidak digelar, tetap saya proses kamu, saya lapor kamu di polisi. Setuju. Itu Tidak boleh lagi ada kayak begitu. Jadi yang penyakit bisul-bisul zaman lalu itu saya tidak suka. setuju. Tidak boleh lagi. Mental-mental pemuda kayak begini yang kalau besok-besok nanti kasih kamu untuk pimpin daerah, kamu korupsi lagi di Setuju. negeri ini. Ya. Begitu. Jadi Uang KMP saya kamu korupsi, bagaimana uang Pemda lagi? uang rakyat. Uang rakyat. Apalagi uang maksus. Oh, itu Lebih parah. jangan. Nanti tombol kebuka lagi. kurang Oke, bagus. bukan. Ya, jadi pemirsa ini semakin seru nih ya. Bung, saya merasa terhormat sekali karena ini diskusi yang semakin menarik ya. Saya pikir sudah jelas ya. Di sini ada beberapa hal yang kita perlu clearkan. Ada tujuan yang dari Kakak Amin dengan kawan-kawan sendiri kan sudah jelas, dan ada kronologis kejadian yang sudah dijelaskan panjang tadi ya. Dan itu sebenarnya mencerahkan kami pemuda ini ya. Dan ini ada kemarin sudah ada pelantikan nih dari kawan-kawan KNP provinsi. Ini kira-kira gimana? Ini kan ada pengurusnya abang dorang Iya. lagi karateker lagi jalan. Kita terus karateker pelantikan. dari DPP ya. Iya, Jadi itu bagaimana nih? saya kemarin itu melantik DPD KNP Kabupaten Mamberamo Tengah, Ya, Bung Prius bersamaan ya. Bogoya itu. ya. Bersamaan Jadi kegiatan.
saya yang lucu begini, malam itu saya jalan, saya lihat bendera-bendera banyak di AB sampai di Wena. Ya. Jadi saya pikir itu bendera yang dipasang oleh teman-teman panitia KNP Imam Ramu Tengah ini pelantikan. Karena kita mau melantik di Hotel Horizon. Apalagi depan Horizon itu bendera banyak sekali. Oh ya sudah, berarti persiapan mantap. Nah besoknya saya dijemput oleh Bung Karel. Saya tanya itu bendera-bendera, baru Bung Karel Suebi bilang, sampaikan ke saya, Bang, itu Alberton juga mau musda hari ini. Bang, pelantikan itu karena Bung Berius Kogoya itu sudah terpilih secara sah di dalam musyawarah daerah pemuda KNP Kabupaten Mamberamo Tengah yang digelar pada tanggal 14 Mei 2018. Ya. Bayangkan waktu yang sangat Tapi lama. itu tidak dilantik ya? Sama sekali tidak dilantik. Oh, itu sebenarnya siapa Itu yang di akhir dilantik? masa periodisasinya Bung Mas Olua. Jadi harusnya masuk ke Ade Alberto. Harus lantik seperti kalau Ade organisasi. Alberto harus lantik itu barang dia ini. Wow. Tapi ternyata tidak dilantik. Terus pada saat kita pleno tanggal 11 ya, 11 atau 13? 13. Yang di Horizon ya. Di situ dilaporkan bahwa masih ada PR yang ditinggalin oleh saudara Alberto. Ya. Dan yaitu kepengurusan DPD KMP Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dilantik selama kurang lebih 3 tahun ini. Wow. Itu di masa kepemimpinannya AGW. AGW harus lantik sebenarnya, dia tapi tidak lantik. dilantik. Oke, Iya. kalau gitu Yes. Ya. sudah. Karena setelah dilaporkan seperti itu, pada saat itu juga hasil musda itu kita sahkan. Ya. Disahkan di dalam rapat pleno kan begitu tahapan mekanismenya ya. Lalu kemudian kita lantik. Kenapa harus saya lantik? Karena memang Alberto sudah kita bekukan kepengurusannya. Dia tidak boleh lagi sebenarnya, sama sekali tidak boleh. Saya pernah membaca status WA atau apalah itu yang dari Adinda ini Alberto yang menyatakan bahwa dia tidak pernah di-SK-kan oleh Ketua Umum Haris Pertama. Iya benar, benar itu. Itu kenapa tuh? Haris Pertama tidak pernah meng-SK-kan Alberto dan kawan-kawan. Ya. Toh, Adinda Alberto dan kawan-kawan di-SK-kan oleh Bung Rifai Darus. Ya. Tapi secara organisatoris, turunan dari Rifai Darus itu adalah Haris Pertama sebagai mandataris Kongres Bogor. Maka secara otomatis, secara de jure maupun de facto, Alberto itu muaranya harus mengacu kepada hasil Kongres tersebut. Ya. Jadi alangkah lucunya seorang ketua DPD KNPI mengatakan dia tidak pernah di-SK-kan oleh Haris Pertama. Loh, Bapak di-SK-kan oleh Rifai Darus kan? Jadi ini ada sedikit kekeliruan Ya, itu. Jadi sebenarnya pemahaman-pemahaman organisasi ini adik-adik yang ada bersama-sama dengan Adinda Alberto ini, AGW ini, mereka paham. Ya. Mereka mengerti barang ini. Gitu. Nah, jadi di kesempatan ini saya ingin menyampaikan, menghimbau sebenarnya Ya. kepada Adinda Alberto dan kawan-kawan adik-adik yang ada di sana. Gitu. Mari kita letakkan konstitusi KNPI, anggaran dasar rumah tangga dan PO itu menjadi satu-satunya rujukan kita Ya. dalam berorganisasi. Setuju. Gitu. Tanyakan jauh dalam hati kecil adik-adik, apakah betul apa yang sekarang adik-adik lakukan? Ya. Manusia ini masa tidak punya hati? Setuju. Ya. Nah, saya beberapa kali bersama kawan-kawan sudah tergoda dan terfikirkan untuk bagaimana melakukan langkah-langkah tegas secara hukum. Ya. Tapi dalam atau aduh, janganlah. Adik-adik dorang. Oke. Tidak usah, sudah. Oke. Jadi Bung Yopi, sorry Bang. Siap. Jadi saya dari melihat jam terbangnya nih sudah banyak sekali ya ikuti abang-abang sampai hari ini, ada di Bang Amin juga. Yang melihat dinamika organisasi ini bagaimana sebagai menurut saya bahasa anak muda pemantau pantau Pemerhati. ya itu gimana ini Bang? Jadi kalau menurut saya kita kalau hal yang sudah terjadi, ya saya pikir kita tidak usah lihat ke belakang lagi. Tadi itu kita hanya sedikit mereview ya, supaya publik tahu. Nah, sekarang amanat yang diberikan ya, amanah yang diberikan oleh DPP kepada kami pemuda di Papua bersama dengan Bung Amin Ngabalin selaku Ketua Karateker. Ya, kita menatap ke depan
dan terus bekerja, Ya. melakukan konsolidasi, terus memberikan penjelasan ya kepada pemuda, ya. Ya. Memberikan penjelasan ke pemuda, terus melakukan konsolidasi ke pemuda tentang bagaimana mekanisme organisasi Ya. yang benar. Oke. Saya pikir rekan-rekan kita di sebelah sana mereka sudah paripurna lah, sudah paham, cuma sedikit menyadarkan lagi lah, Ya. menyadarkan, bangun, ini sebenarnya seperti ini. Ya. Jangan kamu pura-pura buta, pura-pura tuli. Kita semua ada dalam proses ini. Kita semua berupaya menghadirkan kongres ini ke tanah Ya. Papua. Ya, Dan setuju. itu terproses sangat luar biasa Ya. dengan mencucurkan keringat dan air mata. Setuju. Uang, bagaimana kita menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah, Ya. menghadirkan kongres yang luar biasa, mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Ya. Kongres hadir sini dan melahirkan tidak hanya suksesi kongres tapi suksesi juga kepemimpinan. Ya. Dan lahirlah Bung Rifai Darus. Ya. Nah, itu yang kita sesalkan. Kenapa dengan Bung Rifai Darus ini di akhir kepemimpinannya harus memecah belah. Padahal kita di Papua dulu satu. KNPI Papua satu. Nah, tapi itu dinamika yang terjadi dan saya berharap selanjutnya berikutnya kita melakukan tahapan sesuai dengan Ya. amanat yang diberikan. Kita akan terus melakukan konsolidasi dengan batas waktu yang diberikan oleh DPP Ya. sampai bulan Maret. Ya. Nah, konsolidasi terus kita akan lakukan sampai pada endingnya di bulan Maret. Kita akan melaksanakan Rapimpurda. Ya. Ya, Tanggal berapa itu kira-kira? Ya, itu nanti di awal Maret itu tanggal 2 atau tanggal 3. Oke. Kemudian nanti tanggal 6 itu kita sudah laksanakan musyawarah daerah. Oke. Nah, tentunya dengan mekanisme dan tahapan yang sesuai dengan ADRT dan PO. Aturan organisasi. Iya. Oke. Tapi ini terakhir Ya. saja. Iya, Bung. Siap, Kalau belum siap, ini. siap. Saya pada kesempatan ini Iya. saya belum pernah berkesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih Iya. kepada Kakak Yunus Honda. Ya. Kalau Kakak nanti ikut menonton atau menyaksikan liputan siaran ini, saya sebagai anak Papua saya ingin mengucapkan terima kasih Ya. kepada Kakak karena waktu Kongres Ketua Panitia. 2015 itu Kakak ketua DPR dan sekaligus sebagai ketua panitia. Ya. Putaran kedua masuk itu Kakak yang eksekusi suara mewakili DPD KNP Papua. Ya. Putaran pertama Max yang eksekusi, putaran kedua Kakak Ketua. YW Yunus Honda. Jadi sepanjang sejarah Kongres KNPI, Ya. sepanjang sejarah Kongres Pemuda KNPI, Kongres Pemuda KNPI di Jayapura di GOR itu paling spektakuler. Ya. Luar biasa Pak, paling terbaik. Kakak Yunus, Kakak hebat, mantap, Ya. luar biasa. Terima kasih, Hormat. hormat Kakak ya. Hormat, Kakak. Walaupun habis itu masih ada hutang Kakak bayar setengah mati. Oke. Itu realita. Nanti lunas, tidak meninggalkan utang. Iya. Ada hutang jadi KNP itu udah bayar Iya, sama. sudah lunas. Sudah selesai. Sebagai senior. Ya, Tetap sebagai jawab. ketua panitia, Ya. senior lagi. Ya. Oke. Hormat Kakak, hormat. Nah, ini pesan apa yang mau disampaikan kepada generasi muda ini, Bung Amin? Baik, terima kasih. Saya ketika awal turun untuk mensosialisasikan ini dan ketemu dengan kawan-kawan yang masuk dalam struktur Karateker KNP Papua, Ya. saya sampaikan kepada mereka semua bahwa yang pertama tidak boleh ada benturan fisik. Ya, setuju. Karena ini hanya kita berdinamika, Ya. kita berproses. Ya. Yang di sana itu tetap adik-adik dan keponakan-keponakan Ya. kita. Tidak usah, ini KNPI. Ya. Di sini tempat orang mengasah ide, gagasan, pikiran-pikiran yang bagus. Ya. Ini bukan sasana tinju, bukan perguruan karate Ya. atau silat. Jadi mau baku pukul tidak ada. Setuju. Boleh kita berdebat, berbeda gagasan, berbeda ide, tapi pada ujungnya kita harus satu Ya. untuk bagaimana membesarkan dan memajukan pemuda Papua di tanah ini. Oh, luar biasa. Salam untuk Ade Herberto, mohon maaf ya, jangan marah-marah. Kalau Bung Yopi sendiri pesan buat Iya. pemuda Papua Baik, yang kalau saya generasi yang baru naik ini gimana? Baik, kalau saya karena saya ditunjuk sebagai SC, Ya. jadi saya lebih ke teknis. Ya. Nah, setelah ini saya mungkin dalam kurun waktu beberapa bulan minggu ke depan kita akan mengumumkan Ya. tahapan Rapimpurda, menyongsong Rapimpurda. Kami akan melakukan verifikasi OKP Ya. tingkat provinsi. Ya. Kemudian kami akan juga melakukan verifikasi DPD tingkat 2 kabupaten. Ya. Ya, untuk itu secara internal kami menyampaikan kepada teman-teman koordinator wilayah, Ya. koordinator wilayah KNP di 5 wilayah adat ini, kemudian kepada karateker yang Ya. sudah kita tunjuk untuk melakukan konsolidasi agar segera Ya. mempercepat konsolidasinya, sehingga pada saat nanti
kita SC melakukan verifikasi, ya itu sudah definitif. Supaya kita mau menunjukkan kepada publik bahwa kita melakukan tahapan yang benar. Ya. Musda itu, Rapimpurda itu sah ketika dihadiri oleh 50+1 Ya. OKP maupun DPD 2. Nah, itu yang kita mau tunjukkan. Sehingga pada kesempatan ini teman-teman karateker maupun korwil harus maraton kerjanya, ya, supaya mempercepat proses konsolidasi. Sehingga pada saat nanti kita melakukan verifikasi OKP, itu sudah betul-betul definitif. Minimal 50+1 kita jalan. Sehingga deadline waktu yang ditetapkan oleh DPP, jangan sampai kita lewat waktu lagi, sudah akhirnya dicabut lagi, mandat lagi, selesai. Jadi kita bulan Maret ini kita sudah, ya kalau Tuhan berkehendak, bulan Maret kita sudah laksanakan tahapan Rapimpurda maupun musyawarah daerah. Bung Amin sendiri, pesan buat pemerintah Provinsi Papua seperti apa, Bapak Lukas? Baik, terima kasih pada Bapak Gubernur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada Bapak, terutama di beberapa waktu belakangan ini dengan kondisi kesehatan yang saya lihat sudah semakin membaik dan pulih. Semoga Tuhan mengangkat seluruh penyakit dan memberikan kesembuhan sebagaimana sedia kala. Bapak tetap kuat dan bisa melayani seluruh masyarakat Papua. Kami berharap untuk Pemda bisa, pemerintah daerah bisa melihat fakta organisasi seperti ini, gitu. Karena kami juga sudah mengirimkan surat secara tertulis kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di sini tentang kronologis dan penjelasan dualisme yang tadi disebutkan itu, tentang dualisme KNP di Provinsi Papua. Demikian, Adinda, saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan salam hormat saya kepada seluruh pemuda Papua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemuda, salam pemuda. Wah, ulang. Kita kumpi dulu ini. Oke. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Wow, luar biasa. Wah, terima kasih.